Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Septri Runanda dari kelas Kimia 5C dengan NIM 11910724164. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai topik pembelajaran dari mata kuliah kimia lingkungan, yaitu parameter dan standar kualitas air. Berdasarkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang menyatakan, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?" Ayat ini mengandung arti untuk mengingatkan kita akan sebuah anugerah besar yang dapat kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Anugerah ini dijadikan sebagai pengingat bagi segenap manusia yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka segera masuk ke dalam Islam setelah mereka melihat betapa besarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebelumnya, saya telah menyebutkan bahwa topik pembelajaran kita pada hari ini ialah parameter dan standar kualitas air, di mana saya akan menggarisbawahi topik-topik apa saja yang akan saya bahas dan saya angkat pada topik perkuliahan hari ini. Yang pertama yaitu berupa pengertian air, yang kedua yaitu berupa klasifikasi air, yang ketiga berupa parameter air, dan yang keempat berupa standar kualitas dari air, yang kelima yaitu pentingnya kualitas air, dan yang terakhir topik yang akan saya bahas berupa persyaratan dari kualitas air. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu apa itu air. Air adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, titik didih 100 derajat Celcius pada kerapatan 1,0 gram per cm kubik, pada suhu 4 derajat Celcius. Ukuran satu molekul air itu sangat kecil, umumnya bergaris tengah sekitar 3 Armstrong. Wujud air itu dapat berupa cairan, gas atau uap air, dan padatan yang berupa es. Air itu memiliki beberapa sifat fisik yang unik. Yang pertama itu berupa air mempunyai tegangan permukaan yang sangat tinggi. Yang kedua, air merupakan cairan yang memiliki suhu rata-rata di bumi. Yang ketiga, es, wujud air yang padat, mengambang jika dimasukkan ke dalam air. Yang keempat, air mempunyai kapasitas panas yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, air mempunyai panas uap yang sangat tinggi. Air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki standar yang berbeda, yang mana sesuai dengan penggunaannya. Air memiliki beberapa manfaat yang apabila dalam penggunaannya itu memiliki klasifikasi. Berdasarkan tabel yang ada di PPT, maka dapat kita lihat beberapa golongan atau klasifikasi dari air. Di sini terlihat ada 5 klasifikasi air. Yang pertama itu ada klasifikasi air kelas A, yang mana penggunaannya ini untuk keperluan sehari-hari, yang merupakan air tanah yang tidak terpolusi atau air yang sekedar memerlukan proses penambahan desinfektan sebelum digunakan sebagai air minum. Yang kedua yaitu ada klasifikasi air kelas B, di mana penggunaannya ini untuk keperluan sehari-hari, namun memerlukan pengolahan seperti koagulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi yang diolah dulu sebelum digunakan. Yang ketiga yaitu ada kelas C. Kelas C ini digunakan untuk rekreasi, misalnya seperti kolam berenang. Yang keempat itu ada kelas D. Kelas D ini untuk perikanan dan kebutuhan kelas lainnya. Yang terakhir itu ada kelas E. Kelas E ini digunakan untuk pertanian, irigasi, pendinginan pada industri, dan berbagai proses. Baiklah, selanjutnya itu ada parameter air. Parameter air merupakan suatu cara untuk mengukur zat kimia yang ada di dalam air, yang mana memberikan informasi mengenai dari kualitas air tersebut. Di sini terdapat beberapa parameter kualitas air. Yang pertama itu berupa pH. pH itu digunakan untuk mengukur sifat keasaman atau kebasahan air. pH air yang netral itu adalah 7. Air yang pH-nya lebih dari 7, maka ia akan bersifat basa. Sedangkan air yang memiliki pH kurang dari 7, maka ia akan bersifat asam. Nilai pH air biasanya didapat dari suatu potensiometer yang mengukur potensial listrik yang dibangkitkan oleh ion-ion hidrogen ataupun dengan mencelupkan bahan penunjuk warna. Seperti warna seperti metil orange maupun phenolphthalein. Selanjutnya itu ada alkalinitas air. Kapasitas air untuk menerima protein itu disebut dengan alkalinitas. Alkalitas.
Alkalitas itu digunakan sebagai pengukur kapasitas air dalam menetralkan asam-asam. Dalam air alamiah, alkalitas itu biasanya dihubungkan dengan konsentrasi dari karbohidrat, karbonat, hidroksidanya. Selain itu, alkalinitas total itu dinyatakan dengan padanan kalsium karbonat dalam miligram per liter. Apabila air bersifat alkali maupun bersifat rata-rata mempunyai pH yang tinggi, maka terkandung padatan yang terlarut. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka dapat mempengaruhi fungsi kegunaannya. Alkalinitas memegang peranan penting dalam menentukan kemampuan air untuk mendukung pertumbuhan, ganggang, dan kehidupan perairan. Yang kedua itu ada keasaman. Keasaman itu merupakan asiditas, adalah kapasitas air untuk menetralkan OH- ataupun basa, untuk menetralkan air atau biasanya dinyatakan sebagai jumlah kalsium karbonat yang dibutuhkan untuk menetralkan air tersebut. Istilah asiditas tidak dipergunakan sesering alkalinitas, dan penentuannya lebih sukar dibandingkan alkalinitas. Hal ini disebabkan oleh adanya dua zat utama yang berperan, yaitu CO2 dan juga H2S. Yang keduanya mudah menguap dan menghilang dari sampel yang akan diukur. Penyebab asiditas biasanya disebabkan oleh asam-asam lemah seperti HPO4 2-, H2PO4-, CO2, HCO3, protein, dan ion-ion logam yang bersifat asam, terutama pada Fe3+. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini biasanya digunakan sebagai penguji perkaratan air dan kebutuhan dosis kimia, apalagi apabila konsentrasi bikarbonatnya itu diketahui, maka digunakan untuk memperkirakan pH. Selanjutnya ada kesadahan. Kesadahan ini digunakan untuk mengukur kapasitas dari konsumsi sabun dan kecenderungan pembentukan dalam skala air. Ion-ion logam yang terlarut bervalensi 2 atau 3 seperti aluminium, besi, mangan, dan seng yang mempunyai sumbangan dalam pembentukan kesadahan air. Kesadahan ini biasanya dinyatakan dalam miligram per liter padanan dengan kalsium bikarbonat. Selanjutnya itu ada berupa parameter kecerahan. Selanjutnya ada suhu, ada kedalaman, dan ada amonia. Seperti yang dapat kita lihat, di sini ada parameter disolved oksigen atau DO. Ini merupakan bagian dari nilai ambang batas. Nilai ambang batas itu merupakan nilai batas tertinggi yang mana manusia dapat menahannya. Nilai ambang batas lebih terkhusus pada zat-zat kimia berbahaya, dikarenakan tingkat risiko, tingkat frekuensi, serta tingkat kefatalan yang disebabkan oleh zat kimia tersebut, maka diperlukan upaya adanya pengelolaan. Seperti yang sudah sebutkan, ada salah satu nilai ambang batas bagian itu adalah dissolved oksigen atau DO. DO atau dissolved oksigen ini merupakan kadar dari oksigen yang biasanya terlarut dalam air. Semakin tinggi DO, maka kualitas dari air itu akan semakin baik. Yang kedua itu ada BOD. BOD itu merupakan biological oxygen demand, yang merupakan jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam air. Semakin tinggi BOD, maka nilai dari DO akan menurun, maka kualitas dari air tersebut juga akan ikut merendah ataupun menurun. Selanjutnya itu ada COD. COD atau chemical oxygen demand mirip seperti BOD, namun lebih kepada tingkat kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen. COD biasanya dikebalikan dari DO. Yang ketiga itu ada TDS atau total dissolved solid, merupakan jumlah zat padat yang terlarut dalam air. Semakin rendah TDS, maka akan semakin bagus kualitas dari air tersebut. Berikut ini dapat kita lihat pada PPT itu ada berupa parameter kualitas air yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama ada berupa pH, yang kedua TSS, yang ketiga BOD, yang keempat berupa COD, yang kelima sulfida, yang keenam amonia, dan yang terakhir itu berupa fenol. Itu beberapa pokok ataupun parameter dari air. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas yaitu adalah pentingnya kualitas air. Analisis standar kualitas air merupakan suatu kajian terhadap ukuran kondisi air yang dapat dilihat dari karakteristik, baik itu dari segi fisik, kimiawi, dan juga biologinya. Air itu memiliki kondisi variasi yang berbeda, yang mana disesuaikan dengan lingkungan setempatnya.
Analisis air itu diperlukan untuk mengetahui kualitas air yang akan digunakan sebagai sumber air untuk minum. Kualitas air itu bisa dianalisis menggunakan beberapa standar sebagai acuan parameter air. Yang sebelumnya kita bahas seperti adanya pH meter, adanya asiditas, adanya kedalaman, adanya kecerahan, itu bisa sebagai suatu cara untuk menentukan dari kualitas air. Penggunaan dari standar untuk kualitas air ini bertujuan untuk mengetahui parameter konsentrasi yang harus diperbaiki maupun yang dikurangi. Selanjutnya yaitu persyaratan dari kualitas air. Jadi persyaratan dari kualitas air ini ada persyaratan fisika dan juga persyaratan kimia. Persyaratan fisika itu yang pertama adalah TDS. TDS ini merupakan total dissolved solid, yang merupakan bahan-bahan yang terlarut yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain. Bila TDS bertambah, maka kesadahan ikut naik yang menyebabkan terjadinya endapan atau gerak pada sistem perpipaan. Selanjutnya yaitu warna. Jadi dalam persyaratan untuk menentukan kualitas air, warna itu dia tidak berwarna. Yang kedua ada kekeruhan. Kekeruhan itu disebabkan adanya bahan tersuspensi yang menyebar dan menyebabkan cahaya di dalam air. Kalau misalnya di danau, itu kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan koloid atau suspensi yang halus. Yang keempat itu ada bau. Air bersih dalam air distilasi itu tidak memiliki bau. Yang kelima rasa, sama seperti bau, air yang untuk ditentukan kualitasnya itu tidak memiliki rasa. Yang selanjutnya itu ada suhu. Suhu dalam stabilitas parameter air itu merupakan komponen penting karena densitas akan turun dengan naiknya suhu. Yang terakhir yaitu ada padatan. Padatan, kandungan padatan dalam air merupakan parameter penting. Jenis air limbah tergantung pada jumlah, ukuran, dan jenis padatan. Limbah dosmetik yang belum diolah itu mengandung bahan partikel organik berukuran milimeter. Selanjutnya yaitu persyaratan kimia. Jadi di dalam persyaratan kimia itu terdapat dua jenis. Yang pertama zat kimia anorganik, yang mana terdiri dari logam, zat reaktif, zat-zat yang bersifat berbahaya, dan beracun serta derajat keasaman atau pH. Yang kedua yaitu berupa zat kimia organik, yang berupa insektisida dan herbisida, di mana volatile organic chemical. Bahan kimia organik yang terdapat dalam air minum itu dapat dibedakan lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kategori bahan kimia yang mungkin bersifat karkinogen bagi manusia. Yang kedua yaitu ada kategori yang merupakan bahan kimia yang bukan bersifat karkinogen untuk manusia. Yang ketiga itu ada kategori yang bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit kronis yang di dalamnya tidak terkandung bukti karkinogen. Baiklah, materi yang terakhir yaitu penilaian terhadap kualitas air. Sifat fisik air itu dapat dianalisis dengan menggunakan cara visual dengan panca indera. Misalnya, air keruh atau berwarna itu dapat langsung dilihat. Air berbau itu dapat dirasakan dengan menggunakan lidah. Penilaian tersebut tentu saja bersifat kualitatif. Selanjutnya, untuk mengetahui analisis dari kualitas air, maka dapat dilakukan juga di laboratorium. Perlakuan di laboratorium ini akan mendapatkan hasil data yang lebih lengkap dan bersifat kuantitatif. Seperti gambar yang tertera di sini, ini adalah salah satu contoh menganalisa kualitas air secara sederhana. Yang pertama yaitu sediakan botol kecil, gelas, corong, serta air yang akan dianalisis. Yang pertama, masukkan segelas air yang akan dianalisis ke dalam botol. Sebelumnya, cium, bau, dan rasa, serta lihat kekeruhannya. Seperti dengan contoh yang gambar yang nomor 2, yaitu tuangkan 1 gelas air yang akan diperiksa. Selanjutnya, tambahkan segelas air bersih aqua ke dalam botol. Kemudian kocok, analisis kembali, dimulai dari bau, warna, serta kekeruhan dari air tersebut. Jika tidak berwarna, maka ataupun tidak berkeruh, serta tidak berbau lagi, maka berarti derajatnya rendah. Selanjutnya, jika misalnya masih berbau, maka tambahkan lagi 2 gelas air
aqua. Kemudian analisis. Apabila tidak berbau, tidak berasa, dan tidak memiliki warna, maka derajatnya termasuk sedang. Jika air masih berwarna dan berbau, serta berasa, berarti derajatnya tinggi. Apabila air memiliki derajat yang tinggi, maka kurang baik dimanfaatkan sebagai air minum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Untuk lebih jelasnya, jika misalnya masih ada pertanyaan, maka bisa kontak saya melalui email dan juga nomor telepon yang tertera pada slide terakhir PPT ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.